Pernah gak sih kalian ngerasa dimana mau ngapa-ngapain tuh gelisah banget, serasa dunia ini tuh berisik banget, selalu aja ada cibiran-cibiran dari orang lain. Lu udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, selalu aja ada yang nyalahin. Gak orang terdekat, teman, bisa jadi keluarga lu sendiri. Capek gak sih rasanya harus selalu ngikutin maunya orang, bersikap baik-baik aja di depan orang lain. Kritik ini, kritik itu, semua kritik dijadiin bahan pikiran. Serasa otak tuh penuh, pengen pecah. Tapi ya mikir juga kalau lu tuh masih mau hidup kan di dunia ini, tapi lu ngerasa hidup lu tuh gak tenang. Apa sih yang nyebabin hidup lu tuh gak tenang? Ya kalau mau dijabarin satu-satu ya banyak banget penyebab hidup lu tuh gak tenang. Tapi di sini gue bakalan ngebahasin alasan sebab akibat kenapa lu ngerasa hidup lu tuh gak tenang. Nah, ada 4 alasan terbesar kenapa hidup lu tuh gak tenang. Dan ada satu rahasia buat bikin hidup lu tenang dan damai. Bagaimana sih caranya membuat hidup lu supaya tenang? Yuk pantengin videonya sampai akhir supaya lu dapetin satu insight dari video ini. Pasti lu sekarang nih bertanya-tanya, apa sih yang nyebabin gua tuh gak tenang? Dan gimana sih caranya ngebuat hidup gua tuh lebih tenang gitu, mindfulness. Ya di sini gue udah rangkum 4 alasan terbesar kenapa diri lo tuh hidupnya nggak tenang. Yang pertama yaitu terjebak di masa lalu. Selama ini, lu coba pikir deh, setiap perilaku yang lu lakuin atau tindakan yang lu lakuin, ada 1 atau 2 kali pilihan yang lu pilih karena apa yang udah lu alami di masa lalu. Ya sebenarnya boleh aja sih kalau kita belajar dari kesalahan masa lalu, boleh banget, gak ada yang salah. Tapi di sini konteksnya, dimana lo ngambil keputusan berdasarkan ketakutan yang lo alami pada masa lalu. Contohnya gini, lo mau menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, tapi karena sebelumnya lo pernah disakiti, dicampakkan, akhirnya lo milih nggak ngejalin hubungan dengan orang yang baru. Dan terus-terusan kayak gitu, mau jalin hubungan nggak jadi karena takut. Ya udah, ujung-ujungnya lu masuk dalam lingkaran setan. Padahal nih ya, belum tentu orang yang lu temui di masa sekarang dengan di masa lalu itu kejadiannya akan sama di masa depan. Belum tentu kan? Ya, hal ini tuh dikarenakan lu tuh takut akan apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa sekarang dan di masa depan. Lu masih terjebak di sebuah keadaan di mana lu mendapatkan trauma itu. Trauma yang bikin lu tuh gak mau jalin hubungan dengan orang yang baru. Ya hal ini bisa tentang ngejalin hubungan lu dengan pertemanan, dengan sahabat, terus juga percintaan, pokoknya semua hubungan yang melibatkan manusia. Ya pada keadaan ini lu pasti ngerasain banget hidup lu tuh gak tenang. Lu jadi susah bersosialisasi, susah untuk menjalin hubungan percintaan, banyak lagi kesusahan yang lu jalani. Terus pertanyaan gue, apa lu mau tetap terjebak di masa lalu lu? Atau lu mau keluar dari masa lalu, terus lu mau ngukir masa depan lu yang lebih indah dan buat hidup lu tuh lebih tenang? Coba lu jawab diri lu sendiri nih sebelum lu lanjut buat nonton ini video. Oke? Terus yang kedua nih, lu selalu nurutin apa yang orang mau. Ketika orang mau lu jadi baik, lu jadi baik. Ketika orang mau lu jadi sempurna, lu jadi sempurna. Ketika lu mau gini dan gitu, ya lu ngikutin apa kata orang lain. Lu selalu ingin terlihat sempurna di mata orang. Lu gak mau gagal. Lu gak mau terlihat sedih di depan orang lain. Lu maunya terlihat bahagia, terlihat kuat, terlihat bijaksana. Lu mau terlihat bisa nyelesain masa lalu sendiri. Hello, lu tuh bukan Superman yang punya kekuatan fisik yang kuat. Lu juga bukan Spiderman yang bisa bantu orang dengan jaring laba-labanya. Lu bukan superhuman. Lu itu manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan butuh untuk dimengerti juga. Jangan lu biarin diri lu terjebak dengan apa maunya orang lain. Nanti ada masanya ketika lo capek dengan semua itu dan lo mau balik lagi memutar waktu supaya bisa memilih apa yang lo mau, bukan apa yang orang lain mau.
Tapi lu gak bisa muter waktu itu kembali. Lu gak ada pintu Doraemon yang bisa kemana aja dan bisa balik ke masa lalu. Kenyataannya, lu cuma bisa menyesali apa yang telah lu alami saat ini. Jadi, sekarang apakah lu masih mau terjebak dengan kebahagiaan yang palsu? Kebahagiaan yang lu ciptain hanya untuk orang lain, bukan untuk diri lu sendiri. Coba lu mikir matang-matang. Lu mau tetap seperti itu, apa lu mau keluar untuk menemukan kebahagiaan lu sendiri menurut apa yang lu mau? Kalau udah dapet jawabannya, lu coba komen di kolom komentar di bawah ya. Yang ketiga nih ya, lu sering mengeluh dan kurang bersyukur. Setiap orang pasti pernah mengeluh. Gua pernah mengeluh, lu pastinya pernah mengeluh. Setiap hari mungkin. Tapi wajar gak sih mengeluh? Ya wajar aja, karena lu itu manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang banyak mengeluh dan sangat suka mengeluh. Semua itu wajar aja. Namun, jadi gak wajar kalau itu tuh udah melewati batas. Lu mengeluh dengan banyak hal. Mengeluhi hal-hal kecil yang harusnya itu gak usah lu keluhin. Lu ngebuat diri lu tuh stres dengan keluhan yang lu buat sendiri. Ya hal ini tuh ngebuat hidup lu tuh gak tenang, ngebuat diri lu tuh pusing. Ujung-ujung nanti kepala pusing, masuk rumah sakit, terus minum obat. Kenapa sih lu sering mengeluh? Coba tanyain ke diri lu, apa sih alasannya? Terus kalau udah tahu alasannya sih, bisa gak lu kurangin dikit keluhannya? Lu ngeluh biasanya tuh karena ada sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang lu pengenin. Contohnya gini, lu udah belajar mati-matian nih buat ujian. Udah lu luangin waktu lu nih sebanyak mungkin untuk belajaran. Tapi hasilnya tuh gak sesuai dengan yang lu pengenin. Lu pengennya dapet A, tapi lu dapetnya B+. Jadinya lu ngeluh. Akhirnya lu jengkel apa yang lu alami. Ujung-ujungnya lu bakalan pusing dan gak tenang. Sebenarnya gak apa-apa kalau lu ngeluh. Tapi lu harus tahu, ngeluh itu tuh gak nyelesain masalah, malah nambahin masalah baru. Katanya boleh ngeluh. Iya boleh ngeluh. Cuman keluhan itu tuh lu gunain untuk melepas emosional yang lu rasain saat ini. Bukan untuk ngebuat lu down. Bukan juga buat lu jadi overthinking. Nah, kalau udah kayak gini lu bakalan jadi sakit. Nah keluhan yang kayak gini nih yang gak boleh nih. Sama halnya kayak lu yang kurang bersyukur, gak bisa nerima apa yang lu dapetin dan ujung-ujungnya lu bakalan bilang, coba aja gue dapet kunci jawabannya. Coba aja gue bisa balik ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan. Coba aja gue bisa lebih giat belajar. Gue pasti bakalan dapetin nilai A. Coba aja terus. Lu selalu mengkambing hitamkan kata coba aja. Padahal lo tahu itu tuh udah terjadi di masa lalu. Lo tuh gak bisa ngubah. Coba deh, lo syukuri apa yang lo dapetin saat ini. Ya kalau misalkan lo mau ningkatin nilai lo buat jadi A atau A++, ya lo belajar lebih giat lagi aja. Jangan lo fokus ke masa lalu lo doang. Masa depan dan masa sekarang lo lupain. Nah harusnya lo tuh fokusnya tuh ke masa sekarang. Gimana caranya gue bisa memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu. Itu aja. Dan lu bisa mensyukuri apa yang udah terjadi sebelumnya. Lu ambil hikmahnya dan jadiin itu tuh contoh untuk memperbaiki masa depan lu. Gak akan ada gunanya kalau lu terus-terusan ngeluh dan gak bersyukur. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, yaitu rasa dendam. Pastinya lu pernah dendam dengan orang lain. Ya mungkin lu pernah diperlakukan gak baik dengan orang tersebut. Mungkin lu pernah dihina, dicaci, mungkin aja yang lainnya. Terus apa sih dendam itu? Dendam itu rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Nah, dari pengertiannya aja kita udah tahu nih kalau dendam itu tuh suatu hal yang bisa bikin hidup lu tuh gak tenang.
Lah kenapa? Ya karena lo bakalan dihantui dengan perasaan ingin membalas perbuatan dari orang yang pernah nyakitin lo. Kebencian atau rasa dendam yang lo miliki ini tuh tidak akan terselesaikan jika belum tersalurkan. Kalau udah tersalurkan bisa selesai? Ya bisa ke diri lo sendiri. Tapi apakah lo yakin orang yang lo balas perbuatannya akan gak dendam lagi dengan lo? Atau bisa jadi orang yang lo balas perbuatannya itu tuh gak bisa balas lo, cuma dia udah kasih wasiat ke orang terdekatnya atau anaknya buat balasin dendamnya ke lo. Akhirnya dendam dibalas dengan dendam, tidak berkesudahan sama sekali. Selalu berputar di lingkaran setan, akan ada dendam baru yang tercipta nantinya. Ini yang lo mau? Lo lebih milih hidup dengan dendam dibanding hidup dengan tenang. Mungkin kalau lo sekarang anak muda yang masih berumur 17-21 tahun, lo bakalan bilang, gua harus balas dendam terhadap orang yang nyakitin gua. Dan bagi orang yang berumur 50-70-an, mereka bakalan milih untuk lebih tenang dan melupakan dendam. Jadi sebenarnya setiap umur tuh beda perspektif sih. Cuma coba deh lo belajar dari para orang tua. Lo tanyain deh, apakah mereka menyesal memegang dendam yang udah mereka pegang dari waktu muda sampai mereka masuk ke umur tua? Kebanyakan akan bilang nyesel, karena hidup mereka tuh hanya mempunyai tujuan untuk membalaskan dendam. Mereka lupa kalau mereka juga butuh ketenangan. Dan ketika udah beranjak tua, mereka baru ingat kalau ketenangan itu tuh lebih penting daripada dendam. Terus ada yang bilang gini, mungkin lo bisa bilang gak usah dendam gini karena lo tuh gak ngerasain rasanya disakiti, dicaci maki. Ya gue pernah merasakan disakiti, dibully, dicaci, dianggap tidak ada. Tapi gue sadar, gue sekarang gak bakalan bisa balasin dendam gue kalau diri gue aja gak bisa tenang. Karena gue tahu rasanya disakiti. Makanya gue gak mau hal itu terjadi lagi. Gue belajar untuk bisa hidup dengan tenang. Hidup tenang tuh bukan berarti gak ada masalah ya. Tapi hidup dengan tenang tuh ya hidup dengan menghadapi masalah yang dimiliki dengan keputusan yang tepat dan juga dalam keadaan yang tenang. Jadi kalau ditanya tentang dendam, ya hampir semua orang di dunia ini pernah punya rasa dendam. Cuma tergantung kita lagi, apakah kita terus-terusan akan terjebak dengan rasa dendam ini, atau kita mau melepaskan dendam supaya hidup kita tuh lebih tenang. Nah, ini yang lo tunggu-tunggu kan, satu rahasia untuk ngebuat hidup lo tuh tenang. Nah, apa itu? Itu adalah memaafkan kesalahan orang lain dan maafkan kesalahan diri sendiri. Bukannya rahasia ini udah banyak dibuat di artikel-artikel, penelitian-penelitian. Kenapa jadi rahasia? Jawabannya, kenapa ini jadi rahasia? Ya karena yang kita tahu tuh kebanyakan ya udah sekedar memaafkan. Padahal nih ya, esensi dari memaafkan itu lebih luas dan lebih hebat juga khasiatnya. Dan juga nih ya, memaafkan itu tuh gak sesimpel ketika lo cuma berkata, ya gue maafin, gue minta maaf. Kalau ucapan lo memaafkan tapi hati lo gak memaafkan, itu sama aja ngebuat lo tuh masih tetap gak tenang, karena masih ada yang ngeganjel dalam hati lo. Jadi jangan lo remehin ya satu rahasia ini. Memaafkan kesalahan orang lain itu susah banget. Apalagi memaafkan orang yang udah bener-bener nginjek harga diri lo, ngejatuhin lo, ngehianatin lo, nusuk lo dari belakang. Susah banget kan? Cuma lo tau gak sih, sebenarnya kalau lo maafin kesalahan orang lain tuh hidup lo tuh bakalan tenang. Tahu kan pastinya. Cuma tetap aja susah kan? Yaudah, kalau lo ngerasa susah, gini deh. Gue kasih tahu ada sebuah riwayat cerita tentang seorang yang semasa hidupnya sebelum tidur dia selalu memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya. Nah, ceritanya tuh kayak gini ya. Jadi dalam sebuah riwayat yang disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya itu di masjid. Nah saat itu Rasulullah mengatakan bahwa akan ada ahli surga yang datang nih.
Dan datanglah nih si orang Arab Badui itu masuk ke dalam masjid. Nah, kejadian itu tuh berulang-ulang terus. Nah, si sahabat Nabi nih, sahabat-sahabat Nabi yang hadir tuh rasain bingung gitu. Nanya-nanya, kenapa sih orang Badui tersebut tuh dikatakan sebagai ahli surga? Penasaran nih ya? Nah, salah satu sahabat Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As, berinisiatif lah nih nyari tahu amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Badui tersebut. Setelah mengetahui rumahnya nih ya, nah dia mengutus anaknya Amr bin As gitu untuk meminta izin untuk menginap tuh selama beberapa hari di rumah orang Badui itu. Setelah menginap nih selama 3 harian ya, nah dia tuh nggak ngeliat nih, nggak nemuin amalan istimewa apapun yang dilakuin orang Badui ini nih yang tergolong dia tuh ahli surga. Penasaran lah dia nih. Nah, makanya dia pun nanya nih ke orang Badui tersebut, kenapa kamu disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Sempet bingung si orang Badui nih ya. Dia bingung nih. Nah, akhirnya orang Badui itu tuh coba nginget-nginget nih, apa sih yang gue lakuin? Oh ya. Dan terus dia berkata, orang Badui, sebenarnya setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu mendoakan orang-orang dan memaafkan semua kesalahan mereka dan mengikhlaskan semua. Lalu, aku berdoa untuk mereka dan juga aku tidak iri dan dengki terhadap mereka. Nah, dengar jawaban orang itu nih, si Abdullah nih yakin dengan ucapan Rasulullah kalau misalkan orang Badui itu tuh memang benar-benar ahli surga. Nah gitu. Nah, dari cerita di atas nih ya, kita bisa ngambilin kesimpulan betapa tenangnya hidup si orang Badui ini ketika dia itu bisa ngelepas beban yang nempel pada dirinya. Gitu ya. Enak rasanya tuh, aman, tenang gitu. Nah, gue punya satu nasihat nih yang bagus banget buat diri lo. Orang pertama yang meminta maaf lebih dahulu, dialah si pemberani. Orang pertama yang memaafkan lebih dahulu, dialah yang terkuat. Namun, orang pertama yang melupakan lebih dahulu, dialah yang bahagia. Cuma, lo jangan cuman maafin orang lain doang. Lo juga tuh harus bisa maafin diri lo sendiri. Coba lo maafin diri lo sendiri atas masa lalu buruk yang pernah lo alami. Lo maafin diri lo atas kegagalan yang udah lo alamin. Lo maafin diri lo atas keluhan-keluhan yang sering lo lakuin. Lo dengan memaafkan diri lo nih ya, artinya tuh lo udah bisa berdamai dengan semua kesalahan lo yang ada di masa lalu. Nah, ingat, gak semua kejadian yang lo alami itu adalah salahnya lo. Bukan berarti ketika lo melakukan kesalahan di masa lalu, lo berhak disalahkan di masa depan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Gak ada orang di dunia ini yang gak pernah berbuat salah. Namun, apa lo akan terus nyalahin diri lo atas kejadian yang udah lo alami? Cukup ya, cukup lo nyalahin diri lo sendiri. Sekarang fokus lo buat menghealing diri lo dengan memaafkan dan mengikhlaskan apa yang udah terjadi. Memang gak mudah, cuma semua itu kan butuh proses. Yang gak ujuk-ujuk bisa maafin diri lo, ya lo butuh proses, butuh waktu yang lama juga. Kalau lo gak mulai-mulai ya lo gak bisa nanti yang maafin diri lo ya. Jadi mulai ya sekarang ya, maafkan orang lain yang nyakitin lo dan juga maafin diri lo atas masa lalu lo. Udah nih ya, rahasia untuk tenangnya udah dapet nih. Nah sekarang waktunya lo mulai ya kan. Tadi gua udah nyuruh mulai kan. Nah kalau udah nih lo mulai ya, coba lo kasih tahu nih gimana rasanya ketika lo maafin orang lain dan maafin diri lo. Rasanya enak apa enggak gitu, tenang apa enggak, coba lo nanti ya kasih tahu gue ya. Komen di kolom komentar di bawah ya, oke? Kalau lo suka dengan video ini, lo like, comment, share, and subscribe. See you next video.